Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini masuk semua? Masuk Masuk, alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mas Utoko dipimpin doanya. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, seperti biasa, kita hafalan dulu ya. Hari ini kita hafalan Quran Surat Atin bareng-bareng Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wassaitu wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'din alaysa kamil hakimin. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarkistik. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar materi di bab 7 tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Submaterinya makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang kita masih di bab 7, namun submaterinya berbeda, yakni sifat-sifat Rasul. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sifat-sifat Rasul. Kemudian, siswa mampu menganalisis macam-macam sifat Rasul dan artinya. Dan yang ketiga, siswa mampu meneladani sifat wajib Rasul dan menjauhi sifat mustahil Rasul. Nah, anak-anak, biar lebih semangat sebelum masuk materi, kita lakukan dulu tepuk semangat seperti biasa ya. Siap? Ya, Ya, Bu. Tepuk semangat. aha aha ma aha aha semangat. Nah, gimana? Sudah siap masuk pembelajaran? Sudah, Bu. Bu. Sekarang kita lihat dulu ya video pembelajaran ini. Diperhatikan.
Gimana anak-anak? Sudah paham dengan video yang Bu Umi tampilkan tadi? Dikit-dikit Belum udah Udah paham, lumayan, Bu. Bu. Paham, Ya, Bu. Em, Bu Umi kasih penjelasan lagi ya, bahwa yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul itu ada 3. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Yang kedua, sifat mustahil adalah sifat yang kebalikan dari sifat wajib. Jadi, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Kemudian, yang ketiga, ada sifat jaiz, sifat yang boleh dimiliki oleh rasul, sama seperti manusia biasa. Gitu. Dan sifat wajib ini ada 4. Nah, yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Benar. Nah, jadi seorang rasul itu kalau berkata, kalau bertindak pasti benar atau jujur. Tidak mungkin rasul akan berbohong. Yang kedua ada sifat wajib amanah yang artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tablik yang artinya menyampaikan. Sampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang diterima oleh Rasul kepada umatnya. Menyampaikan wahyunya, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Kemudian sifat wajib yang keempat ada fatonah yang artinya cerdas. Cerdas. Seorang Rasul pasti orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya, beliau bisa bersikap bijaksana. Kemudian, selanjutnya ada sifat mustahil. Sifat mustahil tadi apa anak-anak? Sifat yang tidak mungkin Sifat yang Kan tidak mungkin mungkin ada. dimiliki Rasul. Sifat yang tidak mungkin dimiliki ya, atau kebalikannya dari sifat wajib. 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 Ini juga ada 4. Nah, yang pertama kizib. Kizib itu artinya bohong. Kebalikannya dari sifat si. Sidik. Yang kedua ada khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kebalikannya dari sifat Amanah. Kemudian yang ketiga ada kitman yang artinya menyembunyikan. Kebalikan dari sifat wajib Tablik. Yang keempat ada sifat mustahil baladah, yaitu kebalikan dari sifat wajib Fatona. Fatona. Baladah itu artinya bodoh, ya. Doh. Kemudian sifat jaiz Rasul adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul karena sama seperti manusia biasa. Nah, apa saja sifat jaiz ini? Ada yang bisa menyontohkan? Rasa lapar dan haus, Bu. Oh iya, pinter. Jadi karena Rasul itu termasuk manusia biasa, jadi Rasul itu juga memiliki rasa lapar, rasa haus, ya, rasa lelah dan pengen istirahat seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita buat 4 kelompok. Setiap kelompok 4 orang anggota. Kelompoknya sudah dibagi sama ya, seperti kelompok yang kemarin. Masih ingat sama anggota kelompoknya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ini tugasnya diskusikan cara meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah paham dengan tugasnya? Udah, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Bu Umi kasih waktu ya. Bagaimana anak-anak? Apa ada kesulitan?
Tidak, Bu. Ya, kalau begitu siap maju presentasi ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, perwakilan kelompok 2. Coba Mbak Ria dibacakan. Ya, Bu, sebentar, Bu. Kelompok 2 tadi mendiskusikan cara meneladani sifat amanah. Yang pertama, menepati janji. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, mengembalikan barang pinjaman. Yang keempat, mengelola keuangan dengan bijak dan jujur. Yang kelima, melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, disiplin dalam bekerja. Yang ketujuh, menyampaikan informasi yang benar dan jujur. Itu, Bu. Oh ya, alhamdulillah banyak sekali ya. Sudah bagus, sudah menyebutkan sampai 7. Bagaimana cara menerapkan sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Ada Harus yang tahu? jujur, Bu. Iya, Tidak bohong, Bu. Dengan menjaga amanah, Bu. iya. Alhamdulillah. Sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah, Ibu kasih tugas. Silakan kerjakan LKPD berikut. Nah, petunjuknya pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan artinya di lembar yang pertama. Kemudian di lembar yang kedua, pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, caranya dengan menarik garis. Silahkan dikerjakan. Sudah Bu Umi bagi ya LKPD-nya. Boleh gabung temannya Sendiri nggak, apa Bu? kelompok, Bu? Nah, ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Oh iya, siap, Bu. Sudah selesai ya tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, sudah selesai dan Bu Umi sudah kasih nilai. Nanti yang nilainya di bawah KKTB, di bawah 75, nanti akan Bu Umi kasih soal-soal untuk remedial. Dan yang nilainya di atas KKTB, di atas 75, akan Bu Umi kasih soal-soal pengayaan. Tapi alhamdulillah loh, ini yang remedi cuma sedikit aja. Berarti anak-anak sudah paham. Gitu ya. Full. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita tadi belajar apa? Meneladani sifat-sifat Sifat wajib itu Rasul, sama Bu. sifat mustahil. Ya, kita tadi belajar sifat-sifat Rasul. Yang ada berapa tadi? 2, Bu. Tiga, Bu. Ada 2, sifat wajib, sifat mustahil, dan ada satu lagi, yaitu sifat Jais. Nah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya, kalian bisa menulis refleksi pembelajaran kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide. Apakah kalian sudah paham? Terus bagaimana perasaan kalian setelah menerima pembelajaran ini? Bagaimana cara kita menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti bisa ditulis di buku tulis untuk lembar refleksi ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, ini ada pekerjaan rumah, tapi silahkan di scan barcode dulu. Nah, lewat HP masing-masing. Nanti sampai di rumah bisa dikerjakan. Sudah selesai di scan barcode-nya? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Rumah dikerjakan ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti Bu Umi cek. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya silahkan dipersiapkan. Kita masih di bab 7, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, namun submaterinya
yaitu tujuan diutusnya Rasul. Jadi nanti boleh dibaca-baca dulu materinya, terus biar kita siap untuk pertemuan berikutnya. Gimana anak-anak? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau sudah, berarti selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesuai tadi yang memimpin doa pembuka tadi Mas Utoko, berarti yang memimpin doa penutupnya juga Mas Utoko lagi. Monggo doa sesudah belajar yuk. Ayo teman-teman, kita membaca doa sudah belajar bersama-sama. Mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Arinal haqqa warzuqna ittiba'a. Arinal batila warzuqna Jinabah. Amin. Amin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.